Saint-Denis dari Prancis melakukan debutnya di UFC pada Oktober 2021 dan dengan cepat menjadi favorit penggemar dalam 7 pertarungannya di oktagon. Sejak mengalami kekalahan keputusan dalam debut promosionalnya yang merupakan kekalahan pertama dalam karir profesionalnya, petarung 28 tahun ini telah meraih 5 kemenangan beruntun melalui penghentian. Namun pertarungannya dengan Poirier menandai peningkatan yang signifikan dalam kompetisi. Dan risiko yang signifikan juga buat The Diamond yang telah menderita kekalahan KO dari Justin Gaethje di pertarungan terakhirnya. Saint-Denis tidak menyangka jika Poirier menerima pertarungannya untuk UFC 299, di mana sebelumnya dia berpikiran jika akan melawan Beneil Dariush. Karena biar bagaimanapun juga Denis menyadari dari peringkatnya saat ini sebagai petarung di 15 besar, kemungkinan besar sekali bagi UFC akan mempertemukannya dengan petarung yang dengan 2 kekalahan beruntun. Keterkejutannya ini diungkapkannya melalui media independen dengan mengatakan, "Tentu saja aku terkejut dia menerimanya. Aku yakin UFC juga melakukan hal yang sama. UFC adalah sebuah bisnis, namun juga tentang olahraga. Jika seorang pria mengalami kekalahan dan orang-orang yang di belakang dan di depan sudah mendapat kartu pertarungan, dia harus mempertahankan peringkatnya. Aku pikir aku akan menghadapi Beneil Dariush dan aku terkejut ternyata Dustin Poirier," katanya menjelaskan dari peluang yang sebelumnya tidak termasuk ke dalam pemikirannya ini. Setelah penetapan pasangan pertarungan ini, Saint-Denis juga mengungkapkan jika melawan Poirier merupakan satu keinginannya dan telah menyatakan kesiapannya untuk melawan Diamond. Namun Denis juga mengingatkan bahwa pertarungan ini bisa saja menjadi kesulitan baginya jika dia mengikuti gaya permainan dari Poirier, dan sebaliknya jika petarung Louisiana itu mengikuti gaya permainannya, maka dia memastikan Diamond akan mendapat malam yang buruk. Belakangan memang terlihat banyak dari petarung MMA yang beralih ke promosi tinju, dan sebaliknya mungkin sangat sulit ditemukan dari petarung tinju yang beralih ke pertarungan MMA di UFC khususnya. Dan kasus yang paling menonjol dari klaim ini adalah Francis Ngannou, yang akhirnya menjadi petarung profesional aktif di kelas berat WBC menempati peringkat 10 besar. Dan hal ini tentunya terkait dari segi jumlah bayaran yang diterima petarung tersebut, hingga memotensikannya untuk pindah ke cabang yang lain. Tinju dikenal dengan bayaran yang menjanjikan dibandingkan dengan MMA, seperti halnya Francis Ngannou pada pertarungan tinju yang terakhir melawan Tyson Fury dengan bayaran 10 juta dolar Amerika Serikat, atau lebih kurang 159,10 miliar rupiah, di mana sebelumnya ini belum pernah terjadi di UFC. Meski demikian, CEO UFC Dana White menampik jumlah bayaran yang diterima mantan juara kelas berat UFC tersebut, yang akhirnya mendapat respon dari mantan juara tinju dunia Oscar De La Hoya yang menertawakan dari anggapan Dana White ini. Satu-satunya hal yang ingin aku katakan tentang hal itu adalah, aku mendengar Dana White mengatakan sesuatu tentang petarung MMA tidak menghasilkan lebih banyak uang dari tinju. Yang bisa aku katakan atau lakukan hanyalah tertawa. Menurut kalian, mengapa para petarung MMA terjun ke dunia tinju dan menyeberang untuk mendapatkan bayaran? Kata De La Hoya kepada media MMA Mania. Pelatih American Kickboxing Academy, Heber Mendes, kembali lagi dihadapkan dengan masalah yang sama tentang berita yang berkembang dari rumor kembalinya petarung tak terkalahkan, Khabib Nurmagomedov di UFC 300. Di mana untuk kartu di acara ini memang belum mengisi dengan pertarungan yang memikat banyak penggemar, sehingga muncul perbincangan jika Dana White tengah mempersiapkan untuk calon lawan dari The Eagle. Alasan yang meyakini banyak orang dari kabar tersebut setelah dibenarkan bahwa belum lama ini Heber Mendes tengah mengadakan pelatihan bersama dengan Khabib Nurmagomedov di AKA. Dan ternyata video latihannya bersama Khabib yang beredar di media internet merupakan klip potongan dari kebersamaannya ketika Khabib masih aktif sebagai seorang petarung UFC. Hal ini dijelaskannya dengan pembawa acara Helen Ye dengan mengatakan, "And I'm just letting you guys know that, stop all this nonsense regarding Khabib coming back and me and him training. There's been no such thing happening. We're not discussing training. We never have. Khabib is still devoted to what he said. He's devoting his time to his family. He's not working people's corners. He's not going to ever fight. To my knowledge, it's never been spoken about."
Juara kelas berat ringan UFC Alex Pereira baru-baru ini telah menerima pesan dari petarung Dagestan yang baru saja meluluh lantakkan lawannya dari negara yang sama dengan Poatan, Johnny Walker, di mana pesan dari Magomed Ankalaev itu mengisyaratkan jika pertarungan perebutan gelar antara Ankalaev versus Pereira digelar, pesaing dari Dagestan itu siap untuk bermain dengan gaya pertarungan kickboxing atau melepas dari kemampuan bergulatnya secara total. Dan meskipun pertarungan itu digelar di Brasil pada bulan Mei yang akan datang. Sebelumnya kabar baik ini diterima tim Alex Pereira dengan lapang dada melalui pelatihnya Globy Teixeira di media sosial dengan memberikan jalan bahwa untuk yang selanjutnya Magomed Ankalaev berhak untuk pertarungan gelar rekomendasi dari kemenangannya yang mengesankan atas Johnny Walker. Dan ternyata reaksi yang terakhir datang dari sang juara itu sendiri untuk menanggapi seruan pertarungan dari Magomed Ankalaev. Namun tanggapan dari Alex Pereira agak berbau kepada hal yang mengecewakan, di mana Poatan mengatakan jika dia mungkin akan mendahulukan Jamal Hill sebelum menuju kepada Magomed Ankalaev. Padahal jauh-jauh waktu sebelumnya, mantan kickboxer ini pernah menyatakan jika dia lebih tertarik melawan Ankalaev daripada Jamal Hill yang dituliskannya di akun media sosialnya dengan menyebutkan, "Mari kita fokus pada apa yang benar-benar penting, pertarungan melawan Jamal, dan kemudian aku akan memecahkan rekor lain dengan 2 kali mempertahankan gelar dalam waktu yang sesingkat mungkin," tulis Pereira di media sosial yang sebelumnya berbahasa Portugis dan telah ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Dari ungkapannya ini mengartikan bahwa Pereira akan menghadapi Jamal Hill terlebih dahulu, dan kemudian setelah itu mengklaim pertahanan gelarnya yang pertama, barulah Poatan membuka ruang untuk Magomed Ankalaev sebagai potensi yang selanjutnya. Magomed memang sudah dipastikan akan memasuki barisan perebutan gelar, namun belum diketahui dengan pasti kapan pertarungan itu akan digelar, apakah tetap berada di tahun ini atau malah di tahun depan. Marlon Vera akan menjadi penantang Sean O'Malley untuk memperebutkan gelar divisi kelas bantam yang akan digelar di UFC 299 pada tanggal 9 Maret yang akan datang. Meski beberapa penggemar mengkritik dari pertarungan gelar ini, karena menurut mereka Chito tidak berbuat banyak sebagai pesaing lainnya untuk menjamin peluang meraih gelar. Namun dengan Sean O'Malley yang saat ini telah menjelma sebagai anak emas UFC, tentunya tidak mengkhawatirkan mereka jika menuruti permintaan dari Sugar. Dan menurut promosi, mereka merasa ini adalah perebutan gelar kelas bantam yang paling menguntungkan saat ini. Marlon Vera merupakan satu-satunya petarung yang mengalahkan O'Malley di UFC. Dan dari potensi kembalinya ke perebutan gelar ini, petarung 31 tahun ini pun kembali meyakini jika dia mampu merebut gelar dari tangan O'Malley, dan setelah itu sekaligus juga menentukan siapa calon lawan yang akan dihadapinya untuk yang selanjutnya. Seperti yang dijelaskannya bersama The Skemo dengan mengatakan, "Aku meminta Sneagen karena dia yang telah mengalahkanku. Itulah satu-satunya alasanku memilih pertarungan ini. Aku ingin menghajar Corey, aku tahu dia akan menangis karena hal ini. Tapi bukan salahku kalau tidak ada yang peduli padanya. Satu-satunya alasan pertarungan gelar ini terjadi karena aku berhasil mengalahkannya. Jadi aku senang hasilnya seperti itu dan aku bersemangat untuk segera menjadi juara dunia," katanya menjelaskan dengan potensi yang tepat untuk menantang Corey Sneagen sebagai pertahanan gelar yang berikutnya, meskipun Umar Nurmagomedov akan terus menghantui pada waktu-waktu yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.